Tapi orang pajaknya tadi ya? Kenapa? Orang pajak tuh tadi nggak sih? Ya, Nggak saya tahu. no comment. Saya nggak pernah ngecekin SPT pribadi mereka soalnya. Tuh sampai ada meme gitu, gambar Iya. e-faktur enak zamanku toh katanya. Iya, emang ya. Di grup gitu. Mbak, selama nanganin ini yang kasus paling lucu menurut Mbak Yuni, paling unik sebagai konsultan pajak apa? Ada pasti kan? Yo, what's up? Kan katanya kita tuh kalau di komen-komen banyak yang komennya kayak sangat mengedukasi gitu, Ya. ya kan? Kadang-kadang bahkan di konten yang gue pikir itu kayak nggak ada edukasinya gitu. Iya. Nah sekarang Saatnya Saatnya kita tergerak saatnya kita bergerak untuk menghadirkan mengedukasi. konten yang sangat mengedukasi Iya, gitu. educated. Kita kenalkan dulu Ya. Yuni. Oke, halo. Halo Mbak Yuni. Oke, jadi Yuni ini konsultan pajak. Oh, ngeri. Takut. Nggak takut. Konsultan pajak ya, bukan orang pajak ya. Kalau orang pajak gue males. Takut. Kalau orang pajak kita diem aja, gak usah ngomong banyak. Biarkan dia berbicara gitu ya. Ini konsultan pajak, basically apa ya? Kan lu punya perusahaan juga tuh. Nah, coba deh, lu konsul gitu. Konsultan pajak nih berarti misalnya gue ada ditagih pajak sekian, gue konsul gitu bisa jadi murah ya? Tergantung. Ternyata Tuh, jawabnya udah serius tuh. Iya. Wadipiro. Iya, nanti coba kita ini. Kayak gitu. Jadi kayak yang biasanya ngisi SPT-nya tuh penghasilannya nihil gitu. Nah itu apa tuh? Hukumnya. Hukumnya apa ya? Yang ngisi SPT nihil buat pengusaha-pengusaha di sana gitu ya. Nah itu tuh gimana tuh? Jadi ada akibatnya kenapa gitu. Kayak gitu-gitu ya. Apapun lah yang lo mau tanyakan. Karena Tiar tuh kadang-kadang suka tiba-tiba nelfon aku gitu Yun. Kayak ini mau bikin e-faktur. Oh gitu. Berarti Enggak, yang e-fakturnya mau mundur gitu. E-fakturnya mau tanggal mundur gitu-gitu. Oh ini yang suka nanya. Oh yang tiba-tiba Kak Arini. Iya terus juga. Jadi kita komunikasinya gini. Oh ini ternyata yang suka nanya. Bener kayak gitu. Atau misalnya kayak bisa gak sih gue mau ngeluarin invoice tapi e-fakturnya belakangan. Karena gak mau bayar dulu gitu. Nah coba deh gue ketemukan lah kalian berdua ini di sini. Coba ngobrol gitu, kenalan. Ini kalau sekarang nggak ada biaya konsultasi kok. Oh, free ya? Kalau sekarang free deh. Boleh deh free kalau sekarang. Tapi keluar dari sini nanti saya bikinin voice-nya. Ya udah lo dulu deh, gue lagi mikir nih. Apa sih? Ya udah lo dulu apa? Paling ini aja sih. Sekarang kan lagi berubah ya sistemnya e-faktur. Iya. Jadi core tax. Oke. Yang juga katanya 13T. 1,3 T ya? 1,3 T 13T sih. 13T ya. 13T. Untuk proyeknya. Iya, terus ternyata Proses tidak tendernya bisa ya? dibuka. Iya. Sebenarnya sih udah wacananya udah lama ya Cortex ini gitu. Kayaknya 2021, 2022 tuh udah kedengeran lah kita akan Udah berubah. emang dari 2021. Ya, kita sudah ada wacana juga. Saya udah dengar sih. 1,3 T. 1,3 T ya, sorry. Oke, maaf ya. Maaf banget. 1,3 T ya itu Dugaan korupsi tender Cortex 1,3 T sulit ditutupi. KPK tunggu laporan masyarakat. Tapi kalau 1,3 T dari 2021 ya wajar lah. ya proyeknya mungkin ya karena kan ini sebuah sistem ya. Sebenarnya Cortex ini kan sistem informasi perpajakan. Sebelumnya kan kita mungkin 10 tahun, 15 tahun ke belakang kan kita melakukan pelaporan pajak itu dengan manual. Kita tulis berapa gitu kan. Terus kita juga pas mau lapor kita antri gitu harus ke kantor pajak. Terus ada ya kan kantor pajak ada jamnya gitu kan. Ada ketika Sabtu Minggu libur nggak bisa lapor. Kemudian setelah itu ada e-faktur. peningkatan kembali di ISPT. Kemudian di ISPT itu lapor bisa mulai online nih lapornya, e-faktur juga sudah mulai online juga. Dan menurut saya sih kita kan juga mulai digitalisasi ya gitu. Kita ambil, kalau saya mungkin karena
di sini sebagai konsultan pajak gitu kan. Kemudian juga ya saya juga sebagai wajib pajak juga gitu. Jadi melihatnya ya pemerintah memang ingin maju. Kita mulai eranya digitalisasi, apa-apa serba digital gitu. Jadi kita mau mengejar itu juga. Kalau memang dulu faktur masih bisa mundur gitu kan, tanggal terbitkan tahun ini mau terbitkan tahun lalu masih bisa. Tapi ketika e-faktur udah mulai diperbaiki kayak tadi gitu kan yang ditanya sama Bang Tiar nih gitu kan. Mau nerbitin dulu invoice tapi fakturnya nanti. Nah, itu kan kita kemudian ada batasan nih maksimal tanggal 15 bulan berikutnya faktur udah harus terbit gitu kan yang tapi itu. bisa ya? Ya, jadi misalkan fakturnya Januari. Maksimal kita terbitkan itu di 15 Februari untuk bulan Januari. Setelah 15 Februari kita udah nggak bisa lagi terbitkan untuk bulan Januari kayak gitu. Itu aturannya kan jadi seperti itu. Jadi lebih ketat lagi karena itu keperluannya untuk lawan transaksi kita mengkreditkan. Jadi nggak terlalu jauh lah gitu. Nanti ketika kalau dulu kan kita terbitkan 2024 untuk faktur 2022 tuh masih bisa kalau dulu ya. Kayaknya itu sebelum tahun 2022 kayaknya itu masih bisa dan itu kan jadinya mengganggu lawan transaksi jadinya ya untuk mengkreditkan dan laporan keuangan segala macamnya sebenarnya kan seperti itu dan memang pemerintah sudah memikirkan juga gitu untuk seperti hal-hal seperti itu cuman 2024 awal itu kan sudah berubah tuh dari PPh 21 yang ISPT menjadi e-Bupot. Ya, nah betul. itu juga agak rame kan sampai bulan Maret itu ada perbaikan gitu dan itu kan cuman e-Bupot nih. Nah untuk sekarang ini lagi heboh itu Cortex. Nah Cortex ini hebohnya itu lebih ke PPN e-faktur karena kan kalau untuk yang e-Bupot untuk yang PPh 21-nya kayak gitu kan masih belum nih karena masih bulan berjalan yang real time kita pakai kan PPN itu fakturnya ya. Yap, betul. Perusahaan nggak bisa terbitkan faktur, terus nggak bisa nagih, otomatis terganggu lah arus kasnya gitu. Nah itulah yang bikin teriak-teriak itu di situ. Kalau sebelumnya e-faktur itu ketika ada perubahan biasanya tuh dipilih dulu nih beberapa wajib pajak yang besar misalkan seperti itu. Jadinya nggak langsung kalau Cortex ini karena kan semuanya isinya di situ gitu sebenarnya. Jadi sistem informasi perpajakan wajib pajak isinya ada di situ. Jadi kalau dulu kita terpisah-pisah nih e-Bupot sendiri gitu kan, e-faktur sendiri. Sebenarnya jadi jauh lebih bagus sih sebenarnya kayak terintegrasi gitu kan semuanya. Namanya juga core inti gitu kan. Jadi intinya tuh ada di situ data Kenapa kita. Kenapa dari dulu sih? Ya ini kan aja kita masih begini berkembang proses. Kita berkembang sabar ya. Kan kita negara apa sih? Negara berkembang atau udah negara maju ya? Maju. Kan Indonesia maju kabinetnya. Itu kabinetnya. Iya, maju. Oke. Iya, jadi sebenarnya sih ya pemerintah mikirnya mau maju nih kita gitu untuk berkembang digitalisasi tapi namanya juga proses ya ada pasti sakit-sakitnya ada lah gitu. Nah inilah kita lagi trial and error lah semuanya juga pasti ada bug-bugnya cuman banyakan errornya. Nah di situ kita sangat ya kalau untuk yang bagian tax accounting mungkin kita sekarang dari awal Januari ini kayaknya enaknya punya 3 shift, ada shift malam. Oh ya? Enaknya gitu karena kerjanya itu lancar di malam hari. Karena sepi servernya Ya, mungkin servernya sepi karena sebelumnya aja sebelum Cortex ada aja kita kalau lapor di akhir-akhir periode tuh pasti error gitu kan banyak delay-nya. Mungkin ya dengan adanya Cortex mungkin ya servernya ditambah kayak atau apalah gitu. Saya juga nggak ngerti gitu di pusatnya gimana. Cuman memang si Cortex ini lagi uji coba banget gitu. Uji cobanya sebenarnya tahun-tahun lalu pun sudah ada training-trainingnya dikenalkan. Tapi ketika live ya itu ada pra-implementasi dan implementasi. Ketika implementasi beda. Ya nggak apa-apa, namanya proses gitu. Hebohnya di situ sih sebenarnya. Baru sebulan juga kan? Belum ada lah. Ya setengah bulan lah. Setengah bulan dengan banyaknya aturan baru lagi. Oh jadi aturannya juga nambah-nambah ya? Nambah lagi. Jadi baru kemarin banget itu aturannya jadi untuk perusahaan yang mengeluarkan faktur 1 bulan 10.000 lebih, di atas 10.000 itu boleh kembali ke e-faktur desktop. 10.000 faktur. Nggak kuat soalnya baby. Yes. Karena kan itu ada
XML ya kita sekarang importnya gitu, bukan CSV lagi. Harusnya dibikin add-on aja tambahan, nambah lagi. Jadi tender lagi, proyek baru lagi, ini lagi. Nanti itu mau ke sana. Makanya sekarang belum kan? Iya. Iya, balik lagi ke e-faktur, tapi hanya beberapa ini sih perusahaan-perusahaan yang terpilih, ada tertentu perusahaan 10.000 per hari apa per bulan? Per bulan. Oh, per Karena bulan. ada 10.000 faktur minimal itu boleh masuk ke e-faktur desktop lagi. Cuman ada juga beberapa perusahaan yang besar juga merasa keberatan karena kan mereka udah punya sistem sendiri dari internalnya kan, yang bisa nyambung dari mulai dari PO ke invoice sampai ke faktur tuh udah pasti punya ininya sendiri gitu kan. Nah, ketika disuruh ke desktop lagi merubah lagi Males sih, sistem iya. gitu kan. Nah, itu masih Paling 10.000 lagi. Iya, minimal Buset ya deh. sehari 300 gitu kan. Iya. Lumayan sih. Sehari 3.000 malah ya. 3.000 3.000 kayak 30 ya. Ya sekitar segitu. Lumayan. Bener. Tuh. Lo udah daftar belum Cortex? belum. Nah iya itu nanti tiap yang punya NPWP, yang lo punya belum NIK itu harus daftar Cortex. Jadi bukan cuma untuk badan. Lu udah emang? Udah. Ya belum, baru tahu. Baru edukasi. Iya gitu. Ya gimana sih? Kenapa gue udah ya? Gak tahu. Ih, rajin banget sih. Panutan. Mbak udah belum, Mbak? Oh udah dong. Oh, Karena ini kan konsultan pajak. harus file sendiri dulu baru ngasih tahu yang lain gitu. Enggak, tapi karena kebutuhan kantor juga sih. Pokoknya waktu itu ya orang enggak. pajak kantor aja kayak ngasih tahu. Nah, masalahnya ya gue nggak setaat itu kayak gitu. Nggak boleh gitu. Kayaknya gue juga masih, aduh, atau ngomong sini, tapi Ketahuan deh. gimana sih ngomongnya? Temen lo. Ya teman-teman gue juga masih kayaknya malah even faktur-faktur pajak yang dari tahun lalu banyak yang belum lunas sih. Karena kayak ngerasa masih ada pajak balikan gitu loh Mbak, maksudnya paham kan? Kayak kita kan bayar pajak kan, apalagi pengadaan barang segala macam gitu. Itu susah banget tau buat nariknya, buat mengkonversi dia jadi kita, katanya nanti bisa nih dibayar untuk nanti dibuat bayar pajak selanjutnya, ngerti kan maksud Iya gue? pajak kredit. Iya, pajak kredit. Iya, kredit Tapi pajak. kadang nggak bisa. Karena ada aturannya yang 3 bulan itu dan sekarang kan harus real time juga ya. Jadi Iya. Aturannya 3 bulan doang ya, baru tahun. cuma bisa Oh, lompatnya 3 bulan gitu. Iya maksimal itu. Nah kalau yang sekarang justru di bulan berjalan tersebut. Hah? Seriusan? Waduh, Iya. makin berarti Karena kan- langsung tektokan di bulan iya, itu berarti. karena Cortex itu misalkan saya bikin faktur buat Kak Arini nih gitu kan. Itu udah langsung muncul nanti di NPWP-nya Kak Arini. Oh, gitu. pantesan tuh gue tuh bulan ini tuh kayak lagi jarang gitu di telepon pajak. Lagi sibuk mereka ya? Iya. KPP-nya lagi sibuk. Ngerti gak Pak? Iya, Iya bener nih. Kayaknya udah jarang nih kayaknya. Biasanya tuh setiap bulan biasanya tuh dia ditagih. Antara bulan Maret ada gitu. aja. Entah nagih, entah apa. Ada aja. Oh lagi sibuk orang KPP ya? Lagi sibuk Semangat sekarang. guys. Semangat guys. KPP juga melayani juga kan WP yang bertanya gitu. Sementara kan banyak juga KPP Kanwil kayak gitu kan mereka juga sama-sama belajar ya karena ini kan Iya. dari pusat gitu dan pusatnya pun juga sama-sama lagi trial and error nih apalagi nih kira-kira Iya. masukannya kayak gitu-gitu. Iya, yang sering kita alamin tuh teman-teman, terutama teman-teman kontraktor gitu ya Mbak ya. Kan kita tuh sering support jadi subkon gitu ya. Atau kita ya ke swasta misalnya. Nah kita kan misalnya kita bekerjakan ya jasa entah barang itu kan kita pas nagih diminta faktur kan. Betul. Sedangkan kan kita nggak tahu nih kita tuh dibayarnya tuh kadang tuh baru 6 bulan setelah itu. Iya, Ada yang 1 penyerahannya. tahun, Betul. ada yang 2 tahun. Iya. Jadi kita harus bayarin dulu Nah tapi PPN-nya kan gitu kan. Kalau PPN-nya kita- juga berat kadang-kadang ya. Kalau Iya. nilainya gede kan kadang. Betul. Terus nggak bisa dikreditin lagi kan? Nah iya, PPN-nya pun kadang sampai ratusan, ada yang miliaran kan. Nah kan itu kan ngerusak cash flow kantor kan. Betul. Ya resiko lo nggak sih jadi pengusaha? Sedangkan si pajak nggak mau tahu nih. Lu Iya. gimana tuh ngakalinnya atau Ngakalin lagi. Aduh. bukan Aduh, ngakalin atau Tax, atau minta ke ininya. Ya sebenarnya kan kalau faktur sudah terbit sih emang udah harus bayar ya karena Iya. kan udah otomatis muncul di e-faktur gitu kan. Jadi kita bikin udah langsung muncul ketika bikin SPT bulan tersebut sudah pasti muncul gitu tagihannya. Jadi Iya. mau nggak mau ya tetap dibayar. Gitu. Konsekuensinya kalau kita nggak bayar, Pidana. Ya tidak bayar, tidak lapor, pertama ada sanksinya, denda gitu kan. Terus juga kan kalau nggak bayar nggak bisa lapor ya. Yang pertama kalau nggak lapor PPN 500.000 per bulan. Yeah. Terus juga nanti dari utang pajaknya gitu kan kita lihat dari bunga KMK gitu.
ntar dikali berapa bulan itu berbunga-bunga gitu. Jadi ya dikira-kira aja gitu kalau nggak bayar. Dipilotin aja gak sih? Kalau dipilotin gak apa-apa kan, bikin aja PT lagi baru. Nggak bisa dong. Tetap kalau pilot kan hutang pajak harus lunas dulu. Hah? Loh iya. Kalau kita mau dinyatakan perusahaan kita pilot kan ada mikir pemeriksaan langsung. dulu. Ini jalan yang benar. Ini kan yang on cam. Langsung mikir. Ngobrolnya jangan sama konsultan pajak, sama lawyer. Ya ada. Ngobrolnya jangan sama Ya konsultan ada. pajak. Ya gitu kan tetap kalau misalnya kita mau dipilotkan juga kan ada proses kayak pemeriksaan kayak gitunya lagi gitu. Cuman ya kalau mau yang selanjutnya gimana ya kita harus lihat case by case lagi sih. Lo tau nggak? Itu apa Mbak ininya nanti? Kenapa? Akibatnya? Ya kalau misalnya AR-nya meriksa ketahuan Oh, pembuktian. gitu, pembuktian. Tapi kalau memang bisa dibuktikan? Ya nggak bisa lo Iya. nggak punya aset anjir. Kalau bisa dibuktikan? ya kalau memang Nggak apa-apa, kuat kan? pembuktiannya kenapa enggak gitu balik lagi nanti ketika ke pemeriksa ya itu ya. Cuman Iya. Cuman kan 276 juta rakyat ini. iya kalau misalnya memang lagi Hari sial. KPP, ya hari sial kan nggak ada yang tahu ya. Nggak Cuma ada di kalender. Lah, lu tau gak yang dokter Tompi itu? Yang dia akhirnya diperiksa pajak gara-gara kontennya sama vlognya Ata. Diperiksa pajak dia. Terus ternyata ada temuan nggak? Ya enggak, tapi maksudnya ya orang pajak kerja gitu maksud gua. Oh iya. Jadi lo juga ini kalau bilang balasan nihil ntar ada orang pajak Iya, nonton. nanti di-cut. iya. Makanya lo kayak makanya aku agak-agak bingung nih jawabnya nih. Gitu. Enggak, kalau untuk orang-orang yang biasanya SPT-nya nihil tuh gimana? Kan- Padahal dia tuh ada penghasilan. Ada penghasilan, ada misalnya punya, Punya rumah, mobil, punya rumah. Misalnya dia punya aset gitu. Cuman kan kadang tuh bukan nggak mau bayar aja sih mereka tuh, kadang katanya ribet gitu loh. Ya iya kadang Ya makanya pakai konsultan pajak. kita di mana konsulnya? Iya, makanya kita ada profesi konsultan pajak. Boleh daftarnya nanti bisa nanyanya ke Finflow gitu. Iya, tuh bagus. Mulus. Boleh gitu nanti linknya di bawah ya. Gitu kalau misalnya kita mau lapor nihil juga yang penting lapor dulu misalkan gitu ya. Suatu saat misalkan itu kan kita ada masa pemeriksaan juga kan dari itu 5 tahun kan daluarsanya. Jadi misalkan yang 2021 sekarang masih bisa diperiksa, dilihat nanti ternyata ada pembelian rumah 5 miliar gitu kok ini nggak ada penghasilan. Nah itu pasti dipertanyakan gitu kan. Terus Warisan, hibah. ada akta. Nggak, Berarti lu dari dari- orang tua aja ngasih misalnya, bisa nggak? Orang ngeles gitu. Orang tua lo nanti yang dicek Orang juga. tuanya benar punya harta segitu. Oh, bener misalnya. Ya itu kita nanti ya. Terus ternyata orang jawaban- tuanya juga nihil. Iya itu harus jawab ini dulu nih harus lapor dulu yang orang tuanya gitu. Harus disamain nih semuanya. Backdate lagi terus ntar gitu. kena lagi gitu Iya, kan. benar-benar. Gitu jadinya ya kalau kita mau rapi ya kita tertib mulai dari sekarang gitu kan. Mumpung masih kitanya mungkin masih produktif nih gitu kan kita perbaiki dari sekarang gitu. Tapi emang pajak tuh susah banget sih. Gue aja ya susah sih emang pajak. Sebenarnya pajak tuh nggak susah. Susah dan nggak rela. Nggak rela biasanya nggak rela ya karena agama aja kita kan cuma 2,5% ya. Nah Benar. sekarang tuh jadi nggak sih 12% kan ya? Itu untuk 12% itu untuk barang PPNBM. mewah. Barang mewah tuh gimana maksudnya? Apa nih kategori barang mewah? Barang mewah itu kan kayak kapal pesiar, terus apartemen, yang itu udah termasuk barang mewah, mobil. Sama aja dong berarti. Iya kan kalau sebelumnya kan dari undang-undang itu kan amanah undang-undang nyuruhnya 12% itu semua. Tapi pas mau akhir tahun kemarin kan Pak Prabowo Pas tahun baru kasih ya? tahu, iya sebelum pesta di Bundaran HI. Ternyata mereka rapat. Iya, ternyata menginfokan bahwa itu yang non barang mewah atau itu jasa itu di 11%. Cuman ya itu Cortex itu kemarin tuh penyesuaiannya juga di situ kan. Cortex udah dibikin 12% sistem. Sementara injury time boleh nih selain barang mewah tuh 11%. Nah, berarti kan dari DJP pun harus menyesuaikan kembali gitu. Tapi menurut gue kayaknya rancu deh. Barang mewah sama enggak tuh. Enggak, ada dasar-dasarnya Ada. juga. Oh, ada dasar. Ada Nanti ada kategorinya. kategorinya. Dia udah dikasih rinciannya juga sih ada. Pemerintah udah Apa langsung kategori kasih. barang mewah? Kayak mobil juga nggak semua mobil sih. Iya, kayaknya ada beberapa juga yang termasuk apa? Ngomong itu
LCGC. LCGC gitu. Ya gitulah saya Kayak juga gitu-gitu. ini. Iya ya, kayaknya ada beberapa kategori. Mobil listrik juga masih sama kok Kalau insentifnya. nggak salah ada ya dikasih insentif. Karena gitu. disubsidi ya. Iya. Ada insentifnya juga. Begitu. Kayak gitu. Cuma ya emang kocak sih menurut gue tuh yang waktu nggak jadi 12% tuh. Tapi sebenarnya signifikan banget kan. Kalau emang pajak tuh jadi naik 12%, yang duit masuk ke negara kalau emang Iya. orang bayar, Iya. itu tuh bisa menghasilin berapa teh kemarin coba? Nggak usah. Ya tapi itu Tapi signifikan. sebenarnya tanpa dinaikin juga udah banyak tahu. Lo tau gak sih? Tapi Ternyata sabar. Nih lo tau gak? Karena kita bulan kemarin ya sempet gue berdebat nih sama dia. Karena ternyata lo kalau bayar Facebook Ads itu kena pajak, woy. Ya iya kan? Bukannya emang iya? Enggak, bukan pajak yang PPN doang. Ada pajak lagi. Pajak apa? Karena Facebook itu kan entitasnya bukan di Indonesia ya. Nah, Nah, kaget gua. Pasal 26 ya kemarin tuh kita bahas ya. Iya, kena pajak berapa? 20%. 20% loh. Itu di luar dari PPN. Masuk ke negara. Iya, gue kayak karena waktu itu kita lagi ya kita ada klien lah gitu, terus ya kan ngerekap dia punya ini, terus dia juga pasti ada biaya Facebook. Ya jadi gede banget. Maksud gue kayak anjrit. Ya lo bayangin aja biaya Facebook bisa 100 juta per bulan, ya 20 juta tuh buat negara. Ya karena Facebooknya nggak mungkin mau dipotong kan ya. Gitu. Jadi otomatis jadi beban di perusahaan. Duit pajaknya kemana? Ya pajak kan Kantong. Ya masuk ke Kantong negara kan? Iya. Kantong kas negara. Betul. Yang nanti manfaatnya akan kita rasakan tidak langsung kan, pajak begitu kan. Kalau kita lihat definisinya ya waktu zaman apa SMP kita belajar. Oh ya tidak langsung berarti. Iya, manfaatnya kan tidak langsung kita rasakan. Berarti emang nggak bisa kita rasain kan? Iya, kan nanti jadi IKN, jadi apa gitu kan. Masuk kantong pembangunan. lo dong kalau IKN. Tapi sudah bayar pajak lagi, nggak balik lagi, muter-muter lagi. Lagi mana sih? Iya, jadi menurut gue kayak gila, pajak tuh ternyata harusnya udah banyak banget gak sih dari Ya untuk negara kan yang lagi banyak Iya. pembangunan ini memang perlu banyak. Iya, apalagi sih yang mau lu sumbang ke negara kalau Iya, bukan pajak? Pajak, bea cukai kayak gitu kan. Iya. Kan udah Ya. hidup di Ya, sini, ya itu ada balik duit di lagi. sini. Balik lagi kan tadi keikhlasan ya. Nah, enggak, itu enggak. Nggak ikhlas kan. Katanya kan dibangun infrastruktur, dibangun jalan. Kan lu lewat jalan itu tiap hari. Ya. Ya. Udah kayak plan gitu. But kalau gue tuh paling nggak suka banget sama pajak progresif sih. Iya. Itu gue Kayak masih kendaraan gitu. enggak kayak PPH kita juga PPH kan. kita gitu loh. Jadi kan semakin kita tuh banyak gajinya, kita tuh makin gede banget tuh. Apa ngomongnya? PKP ya? PPH-nya. Penghasilan kena pajak kan? Penghasilan kena pajak itu makin gede gitu. Nah, padahal biasanya kaum menengah ke atas tuh nggak dapat fasilitas apa-apa dari pemerintah. Betul. Tapi kita bayar tuh pajaknya Kan gede. subsidi. Iya, disubsidi kan pemerintah memang begitu gitu kan, Benar, disubsidi untuk yang subsidi. Kesetaraan. Hah. Ya. cuman kayaknya nggak ikhlas aja gitu ya. Ya, kalau emang bener dipakai buat seharusnya nggak apa-apa. Lah, Tapi emang nggak kalau bener? buat kayak jadinya bansos nggak jelas gitu, nah itu agak gitu. Kayak mendingan buat gue mendingan bikin yayasan aja sendiri, Ya. Cie. Tapi orang pajaknya tadi ya? Kenapa? Orang pajak tuh tadi nggak sih? Ya, Nggak tahu. saya no comment. Saya nggak pernah ngecekin SPT pribadi mereka soalnya laporan tahunannya saya nggak tahu ya. No comment, nanti ada yang nyaut lagi. Gak tahu kalau itu. Nggak tahu deh kalau itu ya. Tapi pasti kan mereka itu ada tunjangannya ya, gitu kan. Setiap kan ASN ada tunjangan kinerjanya. Gitu. Iya, mereka masuknya soalnya ke ASN. ASN ya, ASN. sebenarnya. Iya, PNS kan. Iya. PNS. Kalau kayak saya kita swasta gitu kan. Kita mewakili wajib pajak gitu kan. Jadinya ya kita juga wajib pajak. Jadi kita juga ketika kemarin Cortex pra-implementasi itu kan kita juga ada training nih gitu kan. Jadi mereka juga kita kasih masukan. Ini kalau dari sisi wajib pajaknya kesulitan begini gitu. Dan memang DJP sekarang juga lebih ramah kepada masyarakat. Kalau Iyalah, kalau enggak orang nggak mau bayar, Iya. nggak mau datang. Iya. Jadi harus. mereka mau mendengar Make sense. gitu. Jadi dan sekarang pun mereka ada grup-grup WA juga untuk penyuluhan gitu. Jadi Iya. kita dari wajib pajak ada grup WA misalnya, ini saya ada kesulitannya di Iya. sini, faktur nih saya udah sehari kok nggak approve gitu. Mereka mencoba untuk kasih solusi kayak gitu sih. Udah Karena mereka ada target. betul.
Betul Loh itu. iyalah pasti. Loh, hidup itu harus KPI ada target lah. Harus ada target kerja yang dicapai. Iyalah. Makanya apa nih deadline-nya yang mana? Betul. Jadi ya Cortex itu seperti itu lah. Gitu. Mbak, selama nanganin ini yang kasus paling lucu menurut Mbak Yuni, paling unik sebagai konsultan pajak apa? Ada pasti kan? Yang kayak misalnya kliennya tuh ngeyel gitu loh. Waduh. Nggak boleh ngomong lagi ya, etika profesi. Gue ngomong deh. Gak mau. Kan ini yang Gak mau. ini boleh nih. Gue gak mau. Enak aja gitu. Pasti Biasanya banyak. gini ya. Jadi biasanya tuh ya. Ini aja spill karena aku nggak ngomong nih. Biasanya pengusaha ya. Pengusaha itu kan datang cari konsultan pajak. Ya. Ketika dia datang nyari konsultan kan harusnya dia paham ya. Dia tuh tidak mengerti pajak. Jadi dia butuh bantuan orang Ya, yang itu memang expertise. Itu gak pajak doang, seluruh bidang gak sih? Ya seluruh bidang kayak gitu. Tapi lucunya ya Yar, kalau di konsultan pajak ini udah dibilangin ngeyel. Jadi Ya, kayak contohnya. gimana sih gitu. Kayak ngeyel. Jadi kayak misalnya oh ini tuh ada pajaknya sekian. Misalnya kayak tadi deh Facebook itu bayar 20%. Ngeyel ntar mereka bilang enggak bayar. Iya. Enggak bayar ininya gitu. Enggak bayar bla 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 bla. Ya udah. Terus kita gimana? Ya kita balikin lagi sama ini perusahaannya gitu kan kalau karena kan kita konsultan kan balik lagi kita hanya memberikan konsultasi gitu kan. Ketika kita sudah memberitahu ini loh yang benar kayak gini gitu, aturannya seperti ini, update-annya seperti ini. Tapi ketika manajemen internal perusahaannya bilang nggak mau deh saya begini, oh ya kita kembalikan lagi gitu karena kita hanya ngasih konsultasi. Gitu. Tapi sering loh kayak teman-teman ya, teman-teman tuh, gue juga pernah ngalamin tapi nggak sekedar teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada tagihan dari pajak akumulasi itu, tiba-tiba harus bayar 5 miliar misalnya. Itu akumulasi berapa tahun. Udah debat tuh sama orang pajak biasanya. Iya karena ini jelasin mana, dia bisa jelasin tuh pajak. Lo debatnya sama RM pajaknya kan? Iya, berarti? RM pajak. Nah, tiba-tiba ya udahlah, gimana cari konsultan. Ternyata setelah cari konsultan, Lebih naik lagi. enggak. Bisa bayarnya cuma ternyata gak nyampe SM beres nih masalah. Tuh gimana sih maksudnya? Kok bisa begitu? Ya. Berarti orang pajak yang salah apa konsultannya yang magic tuh? Karena kan gini kalau pajak dari KPP sendiri kan dia melihat itu dari data yang mereka punya ya. Itu kan ada mirroring juga sebenarnya kan caranya mereka. Tapi banyak kasus begitu kan? Ada. Ada. Dan ketika ketemu dengan konsultan pajak kita kan kayak dokter deh kita cari ini penyakitnya di mana nih gitu. Kenapa bisa sampai ketahuan ada 5M gitu kan. Tapi ternyata setelah kita breakdown, oh enggak, ini sebenarnya ada yang enggak harus dibayar misalkan gitu. Ini sebenarnya kita bisa pembuktian nih. Kadang ada kan contoh nih dari rekening koran. Nah, dari rekening koran ini ada uang masuk nih 30M. Dianggap sebagai pendapatan. Sementara kita bisa buktikan oh enggak ini bukan pendapatan, ini hanya pemindah bukuan dari rekening A ke rekening B. Nah, kayak gitu contohnya ya, itu salah satu contoh. Jadi kita yang penting kita punya data pembuktiannya seperti apa, ya kita bisa kuat gitu kan. Berarti lebih pinteran si konsultan pajak daripada orang pajak. Loh kan KPI-nya beda. Orang pajak kan Ya kan, KPI-nya berarti dia salah. sebanyak-banyaknya. Berarti kan salah dia menagihkannya. Berarti kan dirugikan dong sebagai pengusaha kalau dia tetap tagihkan itu maksa misalnya tanpa konsultan. Loh makanya ada konsultan pajak. Iya makanya. Tapi kadang konsultan ini dapat rekomendasi dari mereka juga. Nah, Ya. itu saya nggak tahu. Gue nggak tahu tuh kalau itu. Saya no komen ya. Apakah Mohon ada- maaf ya. Gue nggak tahu kalau itu baru Kita tahu enggak gue. ya. Kita enggak loh. Tapi pernah nggak kalian Kita dengar ngomongin cerita? gitu loh. Ya udah Pak, hubungin ini aja, kita ada konsultan pajak. Rekomendasi dari teman-teman KPP biasanya. Oh gitu ada ya. Dulu teman saya pernah gitu. Tapi teman saya udah meninggal juga, jadi nggak bisa dihubungin. Enggak maksudnya. Oh, agak dark ya. Enggak bisa. Kayak gitu. Apakah ada permainan antara si ini sama si ini? Bisa nggak tuh? Memungkinin nggak? Ya kemungkinan oknum ada aja ya. Tapi saya nggak komen deh kalau yang gitu karena Iya. Bukan di Indonesia tapi kayaknya itu Iya. bukan belas di sana. di Konoha gitu. Iya. Ya, Tapi bisa begitu. ya saya nggak tahu ya kalau yang itu. Mungkin Tapi kalau itu emang bisa, ternyata duitnya emang dibagi tuh. Wah, kerja di pajak oke harus tajir. cuman kalau memang Iya kelihatan nggak? kurang bayarnya berapa, itu kan ke negara harusnya ya. Saya kemarin sempat tuh lihat nonton podcast
siapa ya, pokoknya ada podcast gitu, terus dia bilang gue nggak percaya nih sama konsultan pajak katanya gitu. Kenapa gitu, karena ada kejadian pengalaman, oh sorry boleh aku sebutin nama nggak? Boleh. Mungkin nanti kita dulu Mas itu sempat aku nonton, beliau bilang kalau dia udah pakai konsultan pajak, terus tiba-tiba berapa periode kemudian ada surat dari kantor pajak gitu. Misalkan dia harusnya bayar 50 juta nih gitu. Dia udah kasih ke konsultan pajaknya 50 juta. Terus tiba-tiba datang lagi surat kurang bayar gitu. Jadi ternyata sama si konsultan pajaknya nggak dibayarin sebanyak 50 juta. Dia ditipu. Nah, kalau kita gitu, saya gitu dari Finfo ini nggak pernah kayak gitu. Saya selalu bilang saya nggak mau pegang uang, silakan ini e-billingnya. Nah, karena dengan digitalisasi ini perusahaan itu harusnya sudah bayar langsung ke negara, nggak lewat lagi ke konsultan pajak. Kalau mau ngasih besar ke konsultan pajak itu adalah fee konsultan, bukan pajaknya gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya Cortex ini jadi lebih safety lagi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya konsultannya bilang kurang bayar berapa, terus kita juga ada saldo, kan sekarang di Cortex itu ada saldo nih sistemnya. Kayak kita punya dompet kayak GoPay. Kayak M-Banking gitu ya? Wallet gitu ya? Iya, wallet itu kayak GoPay, kayak gitu Dana. Nah, kita bikin deposit dulu di situ juga gitu. Jadi kalau ada kurang bayar udah dari situ aja. Kalau lebih bayar nggak dibalikin? Lebih bayar di situ juga. Kan saldo mengendap. Buat saldo. Iya. Saldo, jadi bisa nanti misalkan buat bayar PPH atau PPN gitu bisa di situ. Atau kalau restitusi juga kayaknya saya bisa sih untuk misalnya pengembalian ke rekening. Ya, jadi ada 2 pilihan lah gitu bisa. Iya, soalnya gitu. banyak statement teman-teman tuh lebih baik kurang bayar sedikit gitu katanya daripada lebih bayar, katanya lebih ribet katanya. Iya, karena lo diperiksa kalau lo lebih bayar. Iya kan? Karena kan negara harus balikin duit ke lo kan. Males kan kayak bener nih gitu. Jadi dia akan memeriksa lo. Katanya kalau kurang bayar tuh lebih aman gitu kayaknya. Aman. Nihil lebih aman lagi. Iya, nihil aman. Kena nihil aman gak bayar ya. Cuman kalau ketahuan ya mohon maaf. Iya, kayak gitu. Ya memang banyak orang kalau udah ngomongin masalah pajak tuh udah langsung males ya. Memang udah kayak aduh capek pusing gitu. Cuman sebenarnya ya itu sih karena aturannya yang selalu berubah. Apalagi sekarang dinamis sekali. Berarti kayak Mbak Yuni harus update terus dong. Harus. Ilmu perpajakan ini. Harus. Saya juga masih selalu ikutan pelatihan gitu. Pelatihannya saya ikut gitu. Ada juga kami dari IKPI. Kebetulan saya anggota IKPI jadi selalu ada. IKPI itu apa? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Oh, rutin dong ya update ilmu ada, gitu. Iya, rutin. Kayak dapat ini sertifikatnya gitu enggak? Iya. Ada kartunya. Ya, sertifikatnya ada gitu. Dan terkadang kalau dulu tuh banyak juga yang orang ngakunya konsultan gitu, nggak punya lisensi. Nah itu mungkin yang bisa ngibulin tuh yang kayak gitu biasanya, karena kalau oknum itu kan oknum ya gitu. Jadi kalau yang kalau saya sendiri sih untuk menipu untuk seperti itu case yang kayak tadi kayaknya sayang banget, ujiannya susah. Ujiannya susah. Jadi takutnya dicabut lisensinya gitu. Iya, kita dicabut lisensinya. Iya, kadang kan orang tuh ngerti dikit ngaku-ngaku konsultan kan. Iya, padahal dia cuman bisa. Gue nggak pernah ngaku-ngaku konsultan pajak, anjir, gila lu ya. IT, konsultan IT. Kalau itu true. Padahal kemarin download jurnal aja nggak bisa. Bukan gitu. Story-nya bukan gitu. Langsung drop harganya. Iya dia. Jangan dibongkar dong. Ini kita lagi gini gitu. Aduh. Ya kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak biasanya tuh ada kalau orang-orang bilangnya ngemplang pajak ya, tapi kalau kita sebenarnya bilangnya tuh tax planning. Ngemplang pajak maksudnya? Yang kayak lo tuh ya tadi kayak jawaban kayak pertanyaan lo, bisa nggak sih gue mau bayar pajaknya lebih murah gitu. Oh ya. Sebenarnya jawabannya bukan bisa dan nggak bisa sih, tapi lebih kayak kita udah memplanning perpajakan lo setahun ke depan gitu ya. Ngakalin dari awal jadi? Oh kita nggak ngakalin, kita merencanakan gitu. Terus? Nah itu jadi supaya ya tadi lo bisa secara efisien gitu ngebayarin pajaknya. Ngerti nggak? Iya ngerti, tapi itu kalau di dunia pengusaha gitu kan nggak ketebak sebenarnya kan. Ya itu makanya lo harus pakai konsultan pajak. Balik lagi. Karena kan lo nggak tahu caranya Nanti linknya jangan lupa kalau di bawah ini cara how to-nya tuh nggak tahu gitu ininya. Tapi emang itu nggak
semua pengusaha juga. Maksudnya nggak semua level perusahaan juga harus pakai sih. Mungkin kalau yang masih kecil-kecil mah nggak usah. Ya terkadang UMKM pun juga perlu sih. Nah, tapi kan UMKM cuma 0,5% doang. Ya. Katanya udah nggak mau ada lagi ya 0,5%. Ya itu sesuai dengan ini dia berdirinya kapan? Masih sama sih aturannya, cuman kan 2 kalau tahun doang ya? Iya, kalau yang no 4 ya. Yang itu 0,5% tuh sesuai kalau memang dia NPWP-nya sebelum 2018 ya berarti udah selesai kemarin. Tapi kalau misalnya belum ya setelah 2018 atau misalnya 2020 dia baru bikin NPWP orang pribadi ya berarti tahun ini masih 0,5%. Tapi ya itu ada syaratnya juga kalau dia penghasilannya pasti di bawah 4,8 M. Masih sama ya 4,8 ya, nggak berubah-berubah. Belum sih, saya belum update, kayaknya belum ada perubahan gitu. UMKM juga perlu karena kan walaupun 0,5% aja, tapi kalau misalnya dia ada PPh 21, ada PPh 23 yang harus dibayarkan tetap. Iya. Ya, tetap harus ada PP pasal 4 ayat 2. Itu juga kan tetap harus di planning ya gitu. Jangan sampai kita bablas nih, kita nggak bayar, kita masukin di laporan keuangan ternyata kebaca. Tahu nggak nih PPh 21? Tahu. Apa? Gue sering setiap tahun tuh ribut mulu pokoknya. Tiba-tiba ada aja. Jangan ribut mulu dong. Kenapa ribut mulu? Nah Nggak itu. tahu. Nah itu biar nggak Nggak ribut. ngerti, iya. Pajak karyawan. Iya. Gitu. Tahu lah Pajak pokoknya. tahu. Ya bagian bayar aja kan. Nggak mau bayar juga. Nggak terus mau apa. Kasihan pegawai lo, gila. Udah dipotong, kagak dibayarin ke negara, nggak boleh gitu loh. Kayak nggak dipotong sih. Lu mah takut Bentar, mau pajak sakit perut nih. mau dicari nanti. Aduh. Udah apalagi. tapi ya ada, kalau gue suka pajak nih biasanya kita kalau dari luar negeri kan kita belanja tuh Bea cukai. iya, Cukai. terus ada pajaknya jadi murah tuh barangnya. Iya. Bukan kalau kita belanja di apa namanya? Tax rebate gitu. Iya. Oh, tax itu pengembalian. Iya, VAT. Nah, tuh oke baru tuh gue setuju. Kan turis. Ya Tapi kan nyampe kalaupun- Indonesia nanti kena pajak lagi. Gak cukai nanti kena lagi. Kena cukai. Kalau lo ngaku. Kalau ngaku. Kalau Emang ada yang ngaku. Kalau iPhone kan harus mau nggak mau. Harus daftarin Kalau nggak emailnya, email. Emailnya Oh, nggak gitu ya? terdaftar. Iya, Email jadi lo kita datang, mati. kalau kita datang dari luar, misalnya kita dari Jepang gitu, belilah iPhone di sana gitu. 16 kan karena di sini belum masuk ya. Beli misalnya di sana. Terus nanti kita ketika sampai ke Indo, terus ada stand bea cukai itu, ya udah kita daftarin di situ. Ada aja orangnya. Tapi cuma iPhone doang ya. Kayaknya Ya, Samsung kalau- gitu-gitu enggak ya? Ya semuanya kalau misalnya ini. Oh, emailnya juga Iya, ke emailnya blok. kan. Ya kalau masuk Indo, kalau nggak terdaftar di bea cukai. Ah. Kan harus ada invoice-nya gitu kan. Terus ada tiket kita kapan pergi pulangnya, jadi Pasti bisa ketahuan. diakalin lah pokoknya kalau sini mah. Kalau email nggak bisa. Bisa. Ya sama orangnya, oknumnya. Nggak tahu. Oh, no comment ya. Oknumnya kalau itu. agak Nggak tahu gue. Pokoknya gue yakin bisa aja. Entah di Ambas, entah di Roxy, bisa pasti pokoknya. agak susah nyapuinnya nih. Bisa. Ada pasti Harus jalan. sama aparat. Protokoler. Oknum dong. Iya, Balik sama lagi, oknum. oknum dong. Susah nggak? Tapi iya sih. Lo zaman dulu sempet nggak banyak yang nitip-nitipin lo kalau lagi ke Singapura gitu? Enggak Oh pernah nggak? mau gue. Lo nggak pernah mau? Enggak, Kok lo ngapain? gitu sih? Ya, ngapain? Ya kan temen lo nitip. Enggak mau. Repot. Kayak gue pernah sampai beli 3 iPhone, 1 iPad waktu itu. Wih. Dan itu kan Ya kan, kayak mungkin circle kita beda kan. Gue miskin-miskin. Yang nihil-nihil tadi kan lu. Ini gimana sih orang temen gue aja nihil-nihil semua. Gimana mau beli iPhone sih? terus aneh banget kayak dulu tuh padahal udah ada kartu kredit dan lain-lain ya, tapi semuanya tuh kayaknya cash. Nah tuh. Duit apa tuh? Nggak tahu. Mungkin Beda orang tapi maksudnya Buka tiga-tiganya usaha ya beda laundry. orang. Money laundry. Kayak bocah aja gitu. bukan usahanya laundry mungkin cucian baju gitu. Aku nggak bilang mani loh. Cuci laundry. Aku cuma bilang laundry loh. Jadi Ya udah. gimana? Apa? Lo bakal taat pajak nggak? Iya nanti gue mau ngobrol sama Mbak Yun abis ini. Nah kalau yang di luar sini kita langsung kasih invoice ya Mbak Arini ya. Tapi apa yang paling baru setelah Kortek ini, maksudnya akan ada regulasi apa? Belum tahu. Kan ini tadi 12 balik ke 11 gitu. Maksudnya yang harus teman-teman tahu kira-kira apa nih? Buat ini bulan apa sih?
Januari. Februari Kita ya. SPT pribadi lah lapor. Iya, Maret kan? Maret, betul. Oh iya, yang tahun lalu ya. Tahun lalu. Itu masih pakai E-filing biasa. E-filing biasa masih DJP online. Dan nah dari akhir Januari awal kemarin semenjak Kotek ini pun kita mau masuk DJP online itu kan harus verifikasi ke email. Itu tuh Iya. kemarin agak sulitnya karena kadang emailnya kita udah lupa. Kita lupa nih, aduh emailnya yang mana nih gitu kan. Karena ntar kalau misalnya muncul verifikasi ke Gua email, tahu nggak lu? bintang-bintang gitu. Ada di masa gue tuh hampir tiap tahun minta Evin tau gak lu? Tahu gak sih lo? Kayaknya Iya. ada di beberapa tahun yang lalu. Oh Evin. Setiap tahun Evin mulu permasalahan di hidup gue. Password ya lo. Iya, Lupa lupa password. password. Terus Mas minta Evinnya tuh. Gak tahu gue Evin gak punya. Kantor pajak Evin lagi. Kayaknya ada deh 2 tahun turut gue ke Evin itu. Gue save tuh gak di HP. Evin, Tiar, hilang lagi. Mana sih Evin gue? Iya, kemarin tuh kita juga mau buka, apalagi saya gitu kan, ada beberapa yang harus saya buka gitu Iya, kan, akunnya nggak cuma punya saya pribadi gitu. Jadi ketika mau buka, kadang kan kita cuma dapat password aja ya dari klien gitu kan, kita dapatnya password aja. Sementara yang megang email itu perusahaan tuh misalnya bagian manajernya atau direksinya bahkan gitu kan, malam-malam kan kita lagi mau buka nih mumpung lagi lancar gitu kan, masa kita harus nanya dulu, Bu maaf ada kode verifikasinya. Iya. Malam-malam Bu ya ngeganggu gitu kan, jadi agak susahnya di situ. Yang ribet kemarin tuh jadi di situ yang detail-detailnya, kemudian juga balik lagi ke Cortex lagi sini. Bener lagi. Setelah gue pikir-pikir, gue kayak minggu kemarin ditanyain mulu kayak kode verifikasi. Gue udah kayak aduh. Ya, ada juga kan yang masuk kode verifikasinya ke nomor handphone, ya SMS juga. ada SMS iya, juga? SMS juga, cuman ya itu juga kan kita sekarang kadang nomor handphone kadang udah ganti-ganti Iya, ya gitu. Itu juga agak- Sekarang SMS tuh nggak masuk loh. Iya, dan email pun juga masuknya juga agak Agak delay. lama, agak delay. Nah, betul. Jadi kadang kita udah nanya, Pak, Bu maaf gitu, udah ada email verifikasi belum? Tapi ternyata belum datang nih gitu kan, udah sampai 10 menit orang nungguin gitu kan. Jadi kan takes time banget gitu, kita juga kurang efisiennya di situ. Dan memang tujuan DJP seperti itu katanya untuk validasi gitu kan, verifikasi bener nggak sih NPWP ini, emailnya ini tuh masih aktif atau enggak gitu. Karena kebutuhannya untuk Cortex ini juga kan, ketika kita bikin Cortex mau reset password pun kita ke email tersebut, email yang terdaftar di DJP online gitu. BTW ya, lu pisah harta atau nggak? Kalau di SPT di laporannya Sama istri, Enggak. Gak tahu, gue gak ngerti sih. lu lapor masing-masing. Masing-masing. Kayak katanya tuh better kalau udah berkeluarga. Ya seharusnya kalau sudah berkeluarga itu istri Jadi ikut satu. suami. Oh, NPWP-nya. jadi biar NPWP. di bawah ya. Tapi emang sebenarnya bakalan lebih murah yang mana sih? Lebih Nanti untuk kelanjutannya harus hubungin ke sini. kalau mau yang lebih murahnya lagi, nanti tolong ya linknya. Iya ya. Setelah gue pikir, maksudnya gue tuh selalu kebingungan sama kalau ngisi SPT, ngomongin SPT ya, SPT pribadi itu ya itu tuh kayak apalagi hartanya tuh harusnya di mana nih, di tempatnya laki gua apa di tempat gua, kayak gitu loh. Sebenarnya kan kalau mungkin ada pisah harta itu harus ada surat perjanjiannya ya. Benar. Nah, dari sebelum nikah memang kita kan pisah harta gitu seharusnya. Cuman kan realnya banyaknya istri punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri gitu. Nah, ketika lapor SPT itu ada lampirannya memang untuk digabung, ada lampirannya itu. Nah, jadi sebenarnya dilaporkan digabung. Jadi istri dilaporkan juga di SPT suami ada penghasilan istri gitu. Ada juga lampirannya sebenarnya. Soalnya gue pernah ya. Kalau istrinya 1, kalau 2, Itu enggak kalau 3. aduh Kan nggak akan legal di Indonesia, istri lo 1 bro. yang resmi Yang di resmi. kartu keluarga. Ada keluarga. Emang mau berapa Bang Tiar? Enggak. Nah, istrinya mau nonton nih. Soalnya kayak gue pernah kayaknya gue cobain waktu itu jadi 1, nggak pisah harta. Lah jadi kurang bayar. Iya, karena digabungin penghasilannya. Ini mendingan gue pisah jadinya. Dibayar masing-masing aja gitu. Bayar masing-masing. Ininya. Ada hitungannya sih gitu. I see. Iya sih. Tapi sekarang Interesting. untuk Cortex itu misalkan kan Karin ini udah bikin kan Cortex. Nah, nanti masuk bisa impersonating ke suami juga kan? Oh, nggak tahu aku dibikinin soalnya. Oh. Ya, jadi misalkan nih Karin ini kan udah bikin akun Cortex. Nah, nanti ada di atas
atas tuh tab atas tuh namanya kan, nama Kak Rini, nicknya berapa. Nah terus ada tanda panah ke bawah tuh diklik aja, ntar muncul nick suami. Oh, mendingan ditambahin atau enggak usah? Enggak, udah otomatis karena kan satu kartu Di kakak keluarga, ya? satu kartu keluarga. Dia Udah baca NIK ya? Betul, jadi ntar juga otomatis muncul lah, misalkan ada anak, ada siapa yang satu kartu keluarga tuh udah langsung muncul juga di situ. Jadi dengan Cortex ini, karena Cortex kan udah integrasinya sama Dukcapil. Dukcapil, ya. Tapi SPT nanti belum pakai Cortex kan? Yang 2024 belum, 2025. Oh, oke. Keren berarti Cortex ini wajar 1,3T. Ya, emang. Iya, sama jadi Dari 2021 loh ya. Kemenkumham. Kemarin juga awal-awal tahun itu agak bermasalah ketika kita ambil data AHU. Migrasinya ya. Migrasi karena memang saya juga ada Oke, aku juga down tuh. iya down gitu. Saya Oh, beneran? Iya, saya ada teman notaris dia nggak bisa dari akhir Desember kalau nggak salah. Dia Oh, info tadi saya nggak dari hari bisa Senin nih ya, gitu. Iya, dari hari Senin. Iya baru info Senin daunnya, tapi teman saya notaris sempat bingung juga nih, saya nggak bisa update nih gitu. Oh saya langsung pantesan yang di Cortex juga nggak bisa update karena yang sini juga lagi error gitu. Tadi ya? Iya. Iya ya benar. Ya, nyambung di situ. Nyambung. Karena memang sudah yang saling nyambung lah gitu dari Cortex ini. Wajar ya 1,3T. Wajar dong, keren. Mungkin ya itu balik lagi kita sebagai, kalau saya sih ininya kita ambil positifnya aja lah. Memang semuanya yang kalau kita sedang berproses mau berkembang apapun kita pasti harus sakit-sakit dulu lah, kita kan susah-susah dulu, cuman Sakit mulu tapi nggak enak baik. juga. Nah baiknya itu harusnya dicoba dulu ya Iya. gitu kan, trialnya tuh benar-benar gitu kan. Memang yang ini kayak terlalu dipaksakan gitu, banyak yang bilang Cortex ini terlalu Gue sih dipaksakan. oke sama 1,3T itu. Cuma pertanyaannya tuh bukan 1,3T-nya itu loh, maksud gue. Nah yang nyampe ke ininya tuh berapa gitu. Nah, Makanya- itu. Iya gak sih? Yang nyampe bener buat si Wah, aplikasi Bagi ini. dua Iya. aja lah mungkin. Hah? Bagi dua. Ya makanya jangan protes ke gitu lah udah. Yuk. Ya udah deh gitu dah ya pokoknya. Udah kali cukup. Sip. Oke, Thank you. Iya, Sukses terus sama-sama. Mbak Yuni. Siap. Nanti kita keep kontak. Oke, siap. Kayaknya gue bakal butuh dia. Lewat sini ya? Enggak Oh, apa-apa. Enggak maunya agak kayak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biasanya Yuni lapor ke gue. Oke, sukses terus. Oke, Sehat-sehat thank Mbak you. Yuni. Semoga. Ya. Karena kayaknya banyak orang membutuhkan jasa kalian. Pastilah. Sekarang lagi banyak banget yang hire juga sekarang tuh. Ya. Sukses juga buat yang WP juga biar lebih melek lagi gitu pajak. WP. Iya, wajib Wajib pajak. pajak. Wajib pajak juga ya. Literally konten edukatif nih. Iya. Edukatif banget ya, perasaan tadi bilangnya kita santai aja ya. Aku tuh cuma pengen ini, tahu tadi tuh pengen curhat. Pengen curhat, aku tuh tidur malam terus nih gitu gara-gara Cortex, pengen gitu sebenarnya. Seperti konten-konten TikTok sekarang ya. Nah, Konten TikTok sekarang kayak Cortex tuh bikin begadang gitu-gitu ya. gitu sampai ada meme gitu, gambar Iya. e-faktur enak zamanku tuh katanya. Iya, emang ya. Iya. Di grup gitu kan di Cortex, aku sampai ketawa aja. Kok orang masih ini ya, sempet banget gitu. Sip. Itu buzzer vendor lama biasanya. Viral itu organik. Oke, Sip. thank you. Sampai ketemu. Thank you, Yuni.